istahwadha alaihim syaitan fa ansahum dzikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Kata Allah, sesungguhnya iblis telah menguasai kepada manusia. Buah daripada dia menguasai, fa'ansahum dzikrullah, dilupakanlah manusia itu dari mengingat Allah. Ngingat anak udah dilupakan, ya malahan dididiknya, ngingat istri dididiknya, ngingat masalah dididiknya, apalagi ngingat kreditan yang belum lunas. Itu 1 minggu sebelum jatuh tempo sudah ingat, sayang udah cukup duitnya belum? Kita ini nanti kena denda, ini mahal dendanya ini. Sudah ingat duluan, Pak. Nah, ini dididiknya untuk itu aja, dilupakan dari mengingat Allah. Nah, ketika lupa inilah jadi hijab, tidak mencapai derajat solehin. Jadi enak aja ngomongnya orang soleh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikra wasilatan ila rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ma'azzim wa karrim ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjihi wa atibaihi ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. وقال أيضا إن الأرض نورثها إلا لعبادي الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمتي ما الإسلام إلا الاسم وما من القرآن إلا الرسم يعامرون مساجدهم وهي خراب عن ذكر الله. وقال أيضا كن مع الله فإن لم تكن مع الله فكن مع من مع الله فإنه يوصلك إلا الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manakib Sultanul Auliya wa Tajul Asfiya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, ikhwan wal akhawat TKN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat, khususnya kita yang hadir pada kesempatan yang penuh berkah pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak, istri, suami, keluarga kita yang tidak sempat hadir bersama-sama kita, mudah-mudahan pula mereka semua senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para kiai, para ustadz, para mubalik, para sesepuh, tokoh masyarakat, mobil khusus yang kita hormati, sepuh kita Pak Haji Samsul Bahri dan seluruh keluarga besar beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, dimurahkan Allah rezekinya, semakin dikuatkan iman dan Islamnya serta ihsannya, dan mudah-mudahan senantiasa diistiqomahkan di dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan amal TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Dan juga yang kami hormati Ketua LDTKN Provinsi Sumatera Selatan, Ketua LDTKN
Kota Palembang dan seluruh jajaran kepengurusannya, mudah-mudahan mereka semua yang telah mendapat tugas di dalam rangka untuk berkhidmat kepada Syekh Mursyid diberikan kekuatan, kemampuan untuk mengamankan, melestarikan amaliyah TGN Pondok Pesantren Suryalaya. Ikhwan wal akhwat dan juga yang kami hormati pemangku manaqib Bapak Abdullah Hafiz dan semua keluarga besar beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa dimurahkan Allah rezekinya, dikuatkan iman, Islam dan ihsannya, dipanjangkan Allah umurnya, dan senantiasa diberikan kekuatan kemampuan untuk istiqomah mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah TGN Pondok Pesantren Suryalaya. Dan yang kami hormati semua ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis zikir Thariqah Qadirul Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita bersama-sama diberikan Allah kekuatan, kemampuan untuk hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama mengamalkan apa yang menjadi tuntunan daripada Syekh Mursyid. Pada kesempatan ini kita melaksanakan khidmat ilmiah, khidmat amaliyah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, yang menjadi satu wasilah bagi kita para ikhwan di dalam kita mengikuti tuntunan Mursyid untuk memproses rohani kita semua agar mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manaqiban ini bukan hanya semata-mata untuk tabarruk, mengambil berkah, tetapi banyak hikmah daripada kita melaksanakan manaqib ini. Ini adalah salah satu wasilah untuk di dalam perjalanan kita sebagai salik untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, tadi kita telah bersama-sama mendengar mangqobah ke-39, mangqobah ke-40 yang kelihatannya sangat ekstrim ini. Tahun datang, tahun mengucap salam, menceritakan apa yang terjadi pada tahun itu. Nanti akan terjadi tsunami, nanti terjadi corona, nanti terjadi macam-macam. Lapor. Ini kalau mungkin kita pandang dari sudut syariat, orang-orang yang tidak mencapai kepada makam-makam seperti para aulia Allah, mereka tidak akan mampu mencerna ini. Seolah-olah ini hanya halu, seolah-olah ini hanya cerita-cerita dongeng untuk pengantar tidur anak-anak kecil mungkin ya. Jadi tapi didengar juga oleh orang-orang tua sampai terpesona. Coba kita kupas sedikit bagaimana rahasia daripada hikmah yang apa yang telah kita dengar daripada mangqobah itu. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, innal arda nurisuha li'ibadiyas salihin. Kata Allah, sesungguhnya bumi ini kami wariskan kepada hamba kami yang soleh. Nah, maka orang-orang yang mencapai derajat soleh itu dia mendapat satu khususiyah, keistimewaan dari Allah. Maka ini disebut khawarikul adat. Nah, tetapi di dalam derajat orang saleh itu ulama membagi ada dua. Ada disebut dengan salihul kamil, ada yang saleh ghairul kamil. Jadi ada orang yang kesolehannya sempurna dari kecil sampai kematiannya, dia terus mencapai derajat orang saleh. Ada yang soleh ghairul kamil, yang solehnya tidak sempurna.
dari kecil sampai balik, dari balik dia sampai 30, 40, 50 tahun masih maksiat. Nah, setelah dia mungkin mencari jalan, dia menyadari bahwa dia akan satu saat nanti kembali kepada Allah, aku harus mencari bekal yang banyak, aku harus cari guru. Akhirnya dia mendapatlah pembimbing mungkin dari umur 40, 50 tahun, lalu dia melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh, maka ini disebut dengan saleh ghairul kamil. Salehnya tidak sempurna. Jadi sempat pada masa setelah dia sampai kepada haddut taklif syar'i, ketika dia balik, dia sudah diberati dengan semua hukum syariat agama, sempat diisi dengan maksiat-maksiat kepada Allah. Nah, ini maka disebut dengan saleh ghairul kamil. Nah, maka siapakah orang soleh itu sehingga bumi ini Allah wariskan kepadanya? Siapa orang soleh itu? Maka orang soleh itu, definisi orang soleh adalah orang yang menggunakan umurnya di dalam taat kepada Allah, menggunakan hartanya ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka ini orang soleh namanya. Nah, ini Bapak Ibu berat untuk mencapai jadi orang soleh ini. Kalau cerita-cerita hanya menceritakan bagaimana untuk menjadi orang soleh, hanya sekedar cerita. Untuk mencapai derajat hamba Allah yang soleh itu berat. Nah, maka bumi ini Allah serahkan kepada hambanya yang soleh itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah maka orang yang menggunakan definisi orang soleh itu orang yang menggunakan umurnya dalam taat kepada Allah, menggunakan hartanya ke jalan yang diridhai oleh Allah. Bapak Ibu, bisa enggak kita menggunakan umur dalam taat? 24 jam mampu enggak kita? Enggak mampu, makanya kita enggak mencapai derajat orang soleh. Salehnya enggak kamil, enggak kamil salehnya. Masih kita berteman dengan iblis, banyak lupanya daripada ingatnya, banyak lupanya daripada ingatnya kita ini. Nah, mereka orang yang umurnya semuanya diisi dalam taat, tidak ada waktu untuk dia maksiat. Nah, bagaimana ngisi umur dalam taat ini? Pengertian taat itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, haji, dan sebagainya. Itu ibadah yang nyata. Tapi kalau hanya taat diukur dengan itu saja, banyak waktu kita kosong daripada taat. Dari zuhur sampai asar mungkin 3 jam. Kita melaksanakan sholat hanya sekitar 15 menit dengan wiridan-wiridannya, misal dihitung taat. Yang paling lama dari subuh sampai zuhur, berarti kosong waktu kita dengan taat. Nah, maka taat ibadah yang mengisi waktu dengan ibadah itu tadi, maka mereka senantiasa menghidupkan kalbu dengan mengingat Allah. Maka ketika dia terus bersama dengan Allah, maka informasi-informasi itu Allah yang menyampaikan kepadanya. Nah, ini jadi bumi ini diwariskan kepada orang itu, bukan termasuk di dalam orang yang merusak bumi. Dialah yang munajat kepada Allah agar bumi ini jangan hancur, jangan rusak. Makanya Allah jelaskan dalam ayat lain, wa ja'alnal jibala autada, kami jadikan, kata Allah, gunung-gunung itu sebagai pasaknya bumi. Siapakah jibal, gunung itu yang dimaksud? Ulama di dalam tafsir Jalalain menjelaskan yang dimaksud gunung di situ adalah wali-walinya Allah. Orang-orang soleh itulah pasak-pasaknya bumi ini. Kalau tidak ada mereka, Allah hancurkan bumi ini. Kalau tidak ada lagi wali di bumi ini, habis sudah bumi ini. Nah, ini karena tidak ada lagi pewarisnya, tidak ada lagi yang pasaknya sudah lepas semua. Meninggal si fulan, maka pasak-pasaknya habis. Nah, maka kita para ikhwan wal akhwat yang telah mendapat tuntunan bimbingan daripada Syekh Mursyid, kita di dalam mengikuti tarbiyah beliau,
kita diproses untuk menjadi rijalullah, laki-lakinya Allah, jagawan-jagawannya Allah, wali-walinya Allah. Nah, ini bersyukurnya kita di dalam tuntunan bimbingan seorang wali yang telah mendapat izin untuk membimbing rohani umat. Saya sering menyampaikan beberapa tempat kedudukan seorang syekh yang mursyid pada zaman di luar zaman kenabian, kedudukan mereka itu seperti nabi pada zaman kerasulan. Maka bersyukur kita Bapak Ibu, kita bertemu dengan beliau, sezaman dengan beliau, mengikuti orang itu seperti sahabat mengikuti Rasulullah. Tapi tidak semua orang pada zaman Nabi mengikuti Nabi. Ada yang sahabat setia, ada yang sahabat hanya sekedar jadi sahabat. Nabi pun punya sahabat, tidak semuanya sahabat yang bergelar sahabat yang mendapat asyarah bisyarah bil jannah. 10 sahabat yang mendapat berita surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya tidak mendapat berita itu. Jadi ada sahabat yang istimewa, ada sahabat-sahabat yang sekedar ikut berjuang bersama Nabi. Namanya tidak dicatat dalam sejarah. Tapi tetap dia sahabat Nabi. Biar kita tidak dikenal tidak apa-apa Bapak Ibu. Biar tidak dikenal, yang penting kita tetap menempel pada kapal besar itu. Yang penting kita jadi penumpang. Biar aja penumpang, asal jangan penumpang gelap ya. Ini bahaya ini, penumpang gelap bisa membocorin kapal itu. Penumpang yang terdaftar, kita ada karcisnya, kita ada lengkap lah sudah biodata kita. Kita ikut kapal besar, kapal Suryalaya, dipimpin oleh seorang nahoda yang ahli. Kita disuruh duduk di situ, disuruh la ilaha illallah. Maka ada yang mengatakan la ilaha illallah sabinatun najah. La ilaha illallah itu kapal yang menyelamatkan. Nah, kita kalau anda nyebrang pakai kapal melewati samudra yang luas, tidak akan sampai ke pantai idaman yang di sana indah luar biasa. Di sana tempat yang sangat mempesona jiwa kita. Bagaimana mau sampai ke pantai idaman kalau dia tidak menyeberang pakai kapal la ilaha illallah. Bukan asal kapal mah, ada nahodanya. Kalau asal kapal tidak ada nahodanya, akhirnya nyasar. Kapalnya bukan lagi membawa ke pantai idaman, nanti membawa kepada kesesatan. Nauzubillah. Apalagi takutnya kalau nahodanya bukan nahoda yang ahli, palsu nahodanya, bahaya ini. Bukan dibawa kepada Allah, tapi dibawa kepada jin, kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah ini Bapak Ibu, maka mereka mendapat berita itu dari Allah, mendapat informasi semua itu dari Allah. Maka bumi ini semuanya, maka tadi tahun datang bercerita kepada beliau, bulan datang bercerita kepada beliau. Inilah istimewanya orang yang mencapai derajat itu. Tapi sudah mereka menggunakan seluruh umurnya dalam taat. Bagaimana menggunakan umur dalam taat? Qalbunya tidak pernah lupa kepada Allah. Cuma ada menurut strategi ulama syariat, ini Bapak Ibu, ini bagus juga kita pakai bagi kita yang pelupa. Karena kita ini untuk mengingat Allah masih sulit. Kenapa sulit Bapak Ibu? Karena memang mengingat Allah itu sesuatu yang paling sulit. Kalau mudah mengingat Allah, jadi wali semua manusia di bumi ini. Sudah pernah saya ceritakan dulu, mungkin beberapa tempat sudah pernah kita ceritakan kenapa kita sulit mengingat Allah itu. Ada 3, salah satu yang terbesar penyebabnya. Yang pertama, iblis dengan segala strateginya, dari segala penjuru dia membuat agar kita jangan mengingat Allah.
istahwadha alaihim syaitan fa ansahu dzikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Kata Allah, sesungguhnya iblis telah menguasai kepada manusia. Buah daripada dia menguasai, fa ansahum dzikrullah, dilupakanlah manusia itu dari mengingat Allah. Ngingat anak udah dilupakan, ya malahan dididiknya, ngingat istri dididiknya, ngingat masalah dididiknya, apalagi ngingat kreditan yang belum lunas. Itu 1 minggu sebelum jatuh tempo sudah ingat, sayang udah cukup duitnya belum? Kita ini nanti kena denda ini, mahal dendanya ini. Sudah ingat duluan, Pak. Nah, ini dididiknya untuk itu aja, dilupakan dari mengingat Allah. Nah, ketika lupa inilah jadi hijab, tidak mencapai derajat solehin. Jadi enak aja ngomongnya orang soleh, Pak. Soleh yang mana dulu? Soleh kamil apa soleh ghairul kamil? Kalau soleh ghairul kamil bisa. Yang solehnya tidak sempurna. Biar namanya soleh bisa tetap tidak soleh. Jadi itu yang pertama, iblis dengan segala strateginya membuat kita lupa kepada Allah. Maka berat menjadi orang soleh. Yang kedua, dunia dengan segala keindahannya, merah, kuning, hijau, kelabunya dunia ini membuat kita terpesona dengan keindahannya, lalu lupa kita kepada Allah yang menciptakan keindahan itu. Yang ketiga, sifat aslinya manusia ini makhluk yang paling pandai melupakan Allah. Bagaimana kalau sudah ini, Pak, bisa tidak ingat Allah? Iblis dengan segala strateginya, dunia dengan segala keindahannya, sifat asli kita pelupa. Bagaimana? Makanya berat mau menjadi Syekh Abdul Qadir, udah full riyadhahnya aja 20 tahun di tengah hutan. Tapi jangan diikutin ini, Pak. Kalau riyadhah kita bisa di mall, bahasa apa? Menyepi di tengah keramaian. Cuma berat, Bapak Ibu. Kita terpesona dengan dunia ini, terhijab dengan dunia, lupa kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka bagaimana kita bisa untuk menjadi bisa mencapai derajat orang yang soleh, yang kamil, itu berat. Ini untuk mengingat Allah. Jadi sifat asli manusia adalah makhluk yang paling pandai melupakan Allah. Ini Bapak Ibu berat. Makanya berat menjadi seperti para mereka itu. Nah, ini ada strategi bagaimana kita mengisi waktu kita supaya bernilai ibadah. Ini strateginya para ulama syariat. Ini cocok, ini kita apa namanya? Kita pakai di dalam kita menjalani ini agar mudah-mudahan umur waktu kita bernilai ibadah. Ulama syariat berpendapat seperti ini. Ketika kita selesai mengerjakan satu amal soleh, kebaikan apapun juga, habis sholat, habis di majelis atau majelis-majelis kebaikan, kita niatin, ya Allah, panjangkan umur saya sampai bulan depan, saya ingin hadir lagi manakiban di majelis ini. Maka umur kita dari kita selesai melaksanakan sampai bulan depan, umur kita bernilai ibadah. Karena Allah menilai bukan dari amal, yang Allah nilai hambanya itu dari niat. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Ini strateginya ulama syariat. Ini cocok nih kita pakai nih, yang pelupa ini. Karena untuk mengandalkan ini setengah mati kita, Bapak Ibu. Supaya ini full 24 jam bernilai ibadat, kesulitan kita. Cuma terus dengan walaupun sulit tetap kita berusaha bagaimana kita supaya bisa kepada mereka qalbunya full Allah. Berarti tadi malam saya sampaikan, orang tidak akan bisa mencapai kasyaf Rabbani terkecuali ininya dulu full Allah. Nah, itu Syekh Abdul Qadir itu terbuka rahasia Allah. Bulan tahun datang, tahun bercerita. Kok bisa tahun cerita, Bapak Ibu? Apa ada manusianya tahun itu? Nah, sini saya bukakan rahasianya lagi.
Saya tanya, tahun itu nama apa bukan? Tahun Islam dimulai daripada Muharram. Muharram itu nama apa bukan? Nama. Maka di dalam kaidah ulama tauhid, kullul asma biwujudil musamma. Setiap ada nama pasti ada yang punya nama. Tapi bagaimana si Muharram itu nanti modelnya kita tidak tahu. Dosa itu nama apa bukan? Tapi pernah anda Bapak Ibu melihat dosa? Tapi bagaimana modelnya dosa itu ada nanti. Pahala itu nama, tapi bagaimana modelnya pahala itu nanti ada. Seperti cerita di dalam kitab Durratun Nasihin, Ramadan itu nama dari bulan. Tapi Ramadan itu bagaimana bentuknya? Nanti di dalam satu riwayat, orang yang memuliakan Ramadan itu nanti akan datang kepada Allah meminta agar yang memuliakan Ramadan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka bulan itu nama, minggu, hari, tahun itu nama semua. Kullul asma biwujudil musamma. Nah, orang soleh Allah berikan dia, bumi ini diserahkan Allah kepada mereka, tapi untuk mencapai itu berat Bapak Ibu. Nah, salah satu strategi ulama syariat bisa kita pakai adalah kita selesai sholat zuhur, ya Allah, setelah kita wiridan zikir, panjangkan umur saya ya Allah sampai asar. Selesai asar lagi, ya Allah panjangkan umur saya sampai maghrib. Ini niat, karena niat ingin melaksanakan sholat maghrib. Panjangkan umur saya sampai maghrib, saya ingin sholat maghrib. Jangan sampai maghrib aja tapi tidak sholat. Niatnya ingin sholat maghrib. Coba Bapak Ibu silahkan ingatkan masing-masing. Biasanya kita dilupakan oleh iblis dari itu. Padahal mudah. Coba aja selesai langsung pulang, selesai langsung jalan, dilupakan oleh iblis. Ini hebatnya iblis, agar umur waktu kita tidak menilai ibadah. Nah ini, maka ini strategi ulama syariat bisa kita pakai bagi kita yang banyak lupa kepada Allah, tapi tetap kita proses, kita latih terus apa yang telah ditanamkan mursyid, agar kita bisa menjadi rijalullah, menjadi kekasih-kekasihnya Allah, sehingga bumi ini diwariskan kepada beliau. Bukan hanya beliau saja, mungkin seperti apa sudah tahu semua itu, benar guru kita, beliau Allah berikan seperti itu, karena derajatnya itu orang-orang soleh, kolbunya full. Bagaimana memimpin muridnya yang jutaan ini, kalau gurunya lupa kepada Allah tidak mampu. Nah, maka fokus, gurunya harus kuat kepada Allah. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Masuk waktu asar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan semua ikhwan wal akhwat kita diberikan kemampuan untuk istiqomah, memproses diri kita semua untuk mencapai derajat orang soleh.